Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu keadaannya baik-baik saja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan, kembali kita bisa mendengar firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan, dibentuk seturut rencana Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah lebih jauh, lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendapatkan pengajaran dari firman-Mu, untuk kami dibentuk dengan kehendak-Mu, dan untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati semua Tuhan setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan firman-Mu kami percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Tema khotbah saya pada hari ini adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Setiap kita mengaku sebagai orang benar. Begitu pula sebagai nilai kepercayaan. Banyak yang mengaku kepercayaan sayalah yang paling benar. Ya saudaraku, begitu pula banyak orang Kristen, saudaraku, mengaku adalah orang benar. Sekarang kita recheck apakah kebenaran yang kita mengaku-ngaku tersebut adalah kebenaran yang mutlak, adalah kebenaran. Karena kebenaran yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah tidak bisa diganggu-gugat. Jadi saudaraku, karena seringkali ketidakbenaran ingin dipaksakan menjadi kebenaran. Nah, ini loh yang seringkali terjadi pada akhir-akhir ini. Kebenaran yang sebenarnya adalah di dalam Kristus Yesus. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita melihat ya Bapak Ibu, sebagai nilai pembanding, sebagai nilai simulasi, apakah kita yang mengaku sebagai orang benar sudah benar-benar benar. Kalau kedapatan tidak benar, bertobat dan berubah. Kalau tidak bertobat, ada ganjarannya. Yang pertama Bapak Ibu, kebenaran adalah tetap kebenaran. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 5, demikian firman Tuhan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Sampai situ dulu. Setiap kita tatkala mengaku sebagai orang benar dan bersekutu dengan kebenaran tersebut, sedangkan kita masih berjalan dalam kegelapan, masih berbuat dosa, dalam kata lain, masih berbuat najis, itu kita berdusta Bapak Ibu. Jadi kita sedang membohongi diri sendiri. Perlu kita menyadari dalam hal ini. Iya kan, dikatakan di ayat 5-nya, dan inilah berita yang kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Hati-hati kita dalam mengaku sebagai orang benar. Kalau hidup kita dalam kelakuannya tidak benar, melakukan nilai kenajisan, kejahatan, itu tidak bisa dikatakan orang benar Bapak Ibu. Sebab Tuhan kita adalah terang. Jikalau kita mengaku bersekutu dengan terang, ya kita anak terang, bukan anak kegelapan. Paham ya sampai di sini ya? Makanya di sini, ya kan, kebenaran ini tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ketidakbenaranmu itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Karena sayang sekali Bapak Ibu, banyak orang Kristen mengaku sebagai orang benar, tapi kelakuannya nggak benar. Engkau sedang membohongi dirimu sendiri, nanti ada akibatnya. Saya lanjutkan ayat ini. Ya kan? Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain,
dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini alur kebenaran. Jadi saudaraku, kalau kita mengatakan saya orang benar, tetapi tanpa Kristus, dari mana pengampunan dosa bisa terjadi? Makanya saudaraku, ini penting. Di dalam alur kebenaran, pada saat kita berdosa, kita minta ampun di dalam Yesus Kristus, dan darahnya itu yang menyucikan, menguduskan kita. Ini kebenaran. Kalau yang di luar Yesus, kepada siapa kau minta ampun? Kepada siapa kita minta ampunnya, saudaraku? Iya kan? Jangan kita still yakin, Bapak Ibu. Hanya di dalam Yesus sudah dosa kita diampuni. Dan tatkala kita sudah diampuni, itu nilai kebenaran ada pada kita. Jangan berbuat dosa lagi. Itu kebenaran yang mutlak, Bapak Ibu. Jadi kita jangan mau disesatkan. Jangan mau, saudaraku, dikondisikan untuk kita dalam ketidakbenaran. Kita harus berpegang kuat di dalam kebenaran. Mulai saat ini, ujilah dirimu sendiri. Ujilah diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi benar-benar orang benar? Iya kan, saudaraku, jangan mengaku-ngaku orang benar, kelakuan tidak benar. Iya kan, nah ini loh. Dan di sini, di dalam Kristus Yesus ada sarana yang kita minta ampun. Di dalam sarana minta ampun kita diampuni, darah Yesus menyucikan kita. Nah itulah kita sebagai orang benar. Tetaplah sebagai orang benar untuk sampai selama-lamanya. Ada amin, Bapak Ibu. Berarti di sini kita mendapat satu poin bahwa kebenaran adalah tetap kebenaran. Ya kan, supaya kita paham. Yang kedua, saudaraku, yang kedua di sini, ketidakbenaran adalah tetap ketidakbenaran. Jadi ketidakbenaran adalah tetap ketidakbenaran. Perlu Bapak Ibu paham. Jangan sampai kita kecelek pada akhirnya, saudaraku. Ya kan, ditolak Tuhan. Ketidakbenaran adalah tetap ketidakbenaran yang kedua. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yang adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, di sini terjadi perdebatan yang sengit antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Orang-orang Yahudi begitu bangganya bahwa bapaknya Abraham, bahwa bapaknya satu, yaitu Allahnya satu. Tapi di sini, saudaraku, Yesus mengatakan, kalau bapamu Abraham, kenapa kamu ingin membunuh aku? Apa salah aku? Saudaraku, ketidakbenaran tetap ketidakbenaran. Ini semua ditelanjangi oleh Yesus Kristus. Semua dilucuti, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang benar, dan ingin mengesampingkan, ingin mengabaikan, ingin melalaikan firman Allah, firman Yesus Kristus, apakah itu orang benar, saudaraku? Apakah itu kebenaran? Itu justru ketidakbenaran. Ya kan, orang-orang Yahudi saja yang mengaku bapaknya Abraham sebagai orang benar, kata Yesus, sesungguhnya bapamu bukan Abraham, bapamu adalah iblis, bapa dari segala dusta.
yang dari semula ingin membunuh. Jadi setiap kita, ya kan, jikalau ingin menghilangkan firman Allah, ingin menggelapkan firman Allah, ingin menyingkirkan firman Allah, ingin menyia-nyiakan firman Allah, apakah itu kebenaran? Itu adalah ketidakbenaran, Bapak Ibu. Jadi ketidakbenaran tetap adalah ketidakbenaran. Kita jangan mengaku kebenaran, saudara, di dalam kebenaran, padahal hidup kita dalam ketidakbenaran. Karena kita ingin menyingkirkan Yesus. Saudara, banyak orang Kristen ingin menyingkirkan firman Allah. Yang tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati, tidak suka diajar oleh kebenaran firman Allah. Dikesampingkanlah firman Allah itu. Bila mana perlu dibunuhlah firman Allah itu. Ya kan? Nah, banyak orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan? Dan konyolnya masih mengatakan saya orang benar. Waduh, itu adalah satu nilai tipuan terhadap diri sendiri yang paling konyol, Bapak Ibu. Jadi hati-hati bagi setiap kita yang sudah katanya di dalam Yesus. Kalau engkau ada yang kau tidak sukai atas firman Allah, makanya Yesus bilang, dia kan, apa salahku engkau ingin membunuh aku? Engkau tidak mengerti bahasaku, engkau tidak mengerti firmanku. Barang siapa setiap kita yang tidak mengerti akan firman Allah, dan ingin membunuh firman Allah, ingin menghilangkan firman Allah, ingin melenyapkan firman Allah di dalam hidupmu, dan engkau masih mengaku sebagai orang benar, engkau kecelek. Sesungguhnya engkau adalah bukan orang benar, dan tidak di dalam kebenaran. Alias ketidakbenaran tetap adalah ketidakbenaran. Ini bentuk simulasi ketegasan, supaya dalam diri kita ada introspeksi yang sangat presisi, supaya kita tidak mengaku orang benar padahal kita tidak benar. Supaya kita mengetahui bahwa kita ini ketidakbenaran yang ada dalam diri kita adalah ketidakbenaran, bertobat. Supaya kita benar-benar memegang kuat firman Allah sebagai kebenaran satu-satunya dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi setiap kita jangan mau digoco, jangan mau dikeco dengan ketidakbenaran. Ketidakbenaran tetap selama-lamanya ketidakbenaran. Dan Anda tidak bisa mengatakan itu kebenaran, padahal itu tidak ketidakbenaran. Amin, saudara. Jadi tegas kita katakan ketidakbenaran tetap adalah ketidakbenaran. Yang ketiga Bapak Ibu. Jadi saudaraku, jangan sampai Bapak kita itu bukan Bapak surgawi, tapi bapaknya adalah penipu, iblis. Jangan sampai seperti itu. Kalau bapakmu adalah Bapak surgawi di dalam Yesus Kristus, engkau pasti ada di dalam kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati, kebenaran yang benar-benar benar. Ada ketegasan di sini, jangan sampai kita menyesatkan banyak orang dan jangan sampai kita sendiri disesatkan. Haleluya. Yang ketiga, kebenaran adalah tetap bukan ketidakbenaran. Ya kan? Kebenaran adalah tetap bukan ketidakbenaran. Supaya kita paham, Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Iya kan? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Kebenaran adalah tetap bukan ketidakbenaran. Jadi jangan sampai, saudaraku, kebenaran kau lepas, kau ambil ketidakbenaran. Ya kan? Ini
benar-benar strict, ada keterpisahan. Jadi kata Yesus adalah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada orang bisa masuk surga, Bapak Ibu. Iya kan? Nggak ada, saudaraku. Jadi dengan demikian, kebenaran adalah bukan ketidakbenaran. Tetap bukan ketidakbenaran. Jadi jangan rancu di sini, saudaraku. Jadi kita sudah di dalam kebenaran yang sebenarnya itu. Janganlah kita mau keluar dari kondisi seperti itu. Jika kita sudah ada di dalam kebenaran Yesus Kristus, setialah sampai selama-lamanya. Sebab, saudaraku, kita tidak akan pernah meraih ketidakbenaran. Jadi, saudaraku, kalau ada orang bilang dia bisa masuk surga tanpa Yesus Kristus, saudaraku, itu ketidakbenaran. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu. Apalagi dalam Roma 3:23 jelas dikatakan bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahwa manusia itu sudah berdosa. Yang kebenaran apa yang kita punyai kalau demikian kita sudah berdosa? Dan kita justru mendapatkan kebenaran dari Tuhan karena anugerah semata-mata. Itu yang benar, saudaraku. Jadi seringkali, saudaraku, saya melihat banyak orang Kristen dikacaukan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, melahirkan nilai kemurtatan. Dan juga banyak orang Kristen, saudaraku, murtad secara tidak langsung. Dia pergi ke dukun. Dia pikir ada kebenaran di situ. Dia pergi ke orang-orang pintar. Dia pikir ada kebenaran di situ. Dia pikir ada keselamatan di situ. Pegang-pegang jimat, pegang opo-opo. Dia pikir ada kebenaran di situ. Saudaraku, kebenaran adalah tetap bukan ketidakbenaran. Jadi jelas, tidak ada kebenaran di luar Kristus Yesus. Tanamkan itu dalam imanmu. Tanamkan itu di dalam kepercayaanmu. Supaya kepercayaanmu tidak bergeser, Bapak Ibu. Kita hanya pegang di dalam nama Yesus Kristus. Sekali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang kita sembah, selama-lamanya juga kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Jadi di sini penegasan kembali. Kebenaran adalah tetap, bukan ketidakbenaran. Supaya Bapak Ibu punya keyakinan yang kuat. Yang supaya Bapak Ibu bukan untuk hanya menang-menangan. Kita bukan untuk menang-menangan Bapak Ibu. Bukan pula untuk membenarkan diri sendiri juga. Tanpa alasan, tanpa dasar, tanpa argumentasi yang jelas. Ini firman Allah loh Bapak Ibu. Semuanya kondisinya seperti itu. Firman Allah sudah menjelaskan, kebenaran adalah tetap bukan ketidakbenaran. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Dan tatkala kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, kita percaya, tatkala kita percaya kepada Yesus, kita sudah melihat Bapa. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jangan bergeser kepercayaanmu terhadap Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, di luar sana adalah ketidakbenaran. Ada amin? Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang keempat, ketidakbenaran adalah tetap bukan kebenaran. Ketidakbenaran adalah tetap bukan kebenaran. Roma 6 ayat 20 sampai 23. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya kesemuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, yang keempat, ketidakbenaran adalah tetap bukan kebenaran. Jadi tatkala kita kondisinya menjadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Jadi kasarnya begini, kalau Bapak Ibu masih berbuat dosa, berarti Bapak Ibu terbebas dari kebenaran. Alias Bapak Ibu bukan di dalam kebenaran. Nah, tatkala kita sudah dibebaskan dari dosa, oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena anugerah Allah, kita sudah di dalam kebenaran yang sebenarnya. Dari situ jangan kita berbuat dosa lagi. Nah, payahnya banyak orang Kristen sudah bikin dosa lagi mengatakan saya masih tetap orang benar. Tidak bisa. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Kau mengatakan orang benar tapi selalu bikin dosa. Dan apalagi berlindung dalam kasih karunia. Itu juga tidak benar Bapak Ibu. Jadi di sini harus ada nilai ketegasan, kejelasan supaya kita nggak bingung sendiri.
Jadi ada yang hal kita pegang adalah kebenaran sejati. Hanya di dalam kebenaran Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita bikin keadaan jadi crowded, Bapak Ibu. Jadi kacau semuanya, saudara. Ya kan? Masih banyak orang Kristen yang kacau hidupnya, dibilang dia orang benar. Orang benar dari mana? Dia kan? Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai ketipu dengan hal-hal seperti itu. Atau sedang menipu diri sendiri. Sehingga menjadi kacau, saudaraku. Iya kan, hidup kita. Makanya kita mesti jelas dalam hal ini. Iya kan, makanya setiap kita itu harus tetap di dalam kebenaran Kristus. Di luar kebenaran Kristus tidak ada kebenaran. Makanya ciri khas orang ada dalam kebenaran Kristus Yesus. Hidupnya tidak lagi ingin berbuat dosa. Hidupnya tidak lagi ingin berbuat najis. Tidak lagi hidupnya mau berbuat jahat. Tidak ada lagi dendam. Itu kebenaran yang sejati. Jadi hati-hati jika kita mengaku sebagai orang benar. Ternyata perilaku kita tidak benar. Iya kan? Jadi tetap terpisah. Kebenaran adalah bukan ketidakbenaran. Paham? Ketidakbenaran tidak bisa dikatakan kebenaran. Kebenaran sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran. Jadi jelas posisi kita. Jadi kita bukan semata-mata mengaku sebagai orang benar tanpa alasan, tanpa dasar. Dan kita bukan mau menang-menangan di sini. Kita benar-benar harus tahu yang sebenarnya, kebenaran yang sejati itu di mana. Kita sudah mengetahui sekarang. Dengan demikian, saudaraku, jangan lagi menjadi orang tidak benar. Apalagi lebih buruknya, orang tidak benar mengaku orang benar. Kacau, Bapak Ibu. Amin, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu yang terkasih, selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan Roh Kudus adalah sumber hikmat kita selalu bekerja, selalu kita berikan kesempatan untuk menuntun setiap langkah kita, agar kita benar-benar tetap di dalam kebenaran Tuhan yang sejati, dan kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Jikalau kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, kita tetap jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berdoa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau adalah kebenaran kami yang sejati. Engkau adalah kebenaran yang sejati. Dan kami tidak akan goyah dalam hal tersebut. Dan tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami percaya firman-Mu inilah terang bagi jalan setiap kami. Dan kami tidak ada lagi di dalam kegelapan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Bisa melihat pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan bukakan mata rohani mereka, agar mereka benar-benar sebagai orang bertobat. Sebagai orang-orang benar yang sebenar-benarnya dan tanpa kepalsuan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.